Welcome back to Turning Point with me, Deborah Wiratno. Dan hari ini kita punya tamu spesial banget, one of the most inspiring woman I know, which is Ibu Marlisha. Ya, Selamat lebih datang. dikenal dengan nama Ibu Yeye. Oke, saya panggilnya Ibu Yeye. Mohon maaf kalau saya panggil Mama kalau keceplosan ya, karena dia ibu saya sendiri. Oke, hari ini senang banget bisa ada waktu sama Ibu Yeye untuk bikin konten. Dan kita bakal ngebahas tentang woman in ministry. Oke. Kalau seorang wanita bisa mendedikasikan hidupnya buat pelayanan itu cukup inspiring sekali. Mungkin Ibu Yeye bisa ceritakan sedikit pelayanan apa sih yang Ibu Yeye lagi lakukan sekarang? Ya, sebenarnya saya ini hanya wanita biasa saja. Yang luar biasa itu adalah suami saya, ya, seorang Paulus Wiratno yang memang dipakai Tuhan, ya kan, yang dipanggil untuk menjadi seorang visioner. Kita tahu bahwa seorang visioner itu nggak pernah berhenti dari visi yang berikutnya. What next, dan itu cepet banget. Sebagai istri, saya sebetulnya menyibukkan diri dan menyesuaikan diri dengan panggilan yang diberikan kepada suami. Nah, penasaran nih, Ibu kan waktu masih muda pernah masuk sekolah Alkitab, ya kan? Ketemu suaminya juga di sekolah Alkitab. Tapi kalau mau ditanya, sebenarnya sebelum Ibu terjun ke visinya suami ini, Ibu dulu gimana ceritanya bisa nyemplung ke pelayanan awal? Iya, jadi waktu saya masuk sekolah Alkitab, saya nggak tahu mau ngapain. Saya masih awam banget, saya nggak mengerti apa itu pelayanan, apa itu pendeta, saya nggak ngerti harus bagaimana dan lain sebagainya. Jadi saya masuk sekolah Alkitab itu dilatar belakangi oleh karena waktu setelah lulus SMA ada waktu liburan 1 bulan itu saya ditawarin ikut retreat. Nah, retreat itu hanya 3 hari ya untuk kaum muda, youth retreat. Di dalam youth retreat itu saya bingung, loh semua teratur disiplin, bangun pagi jam 5, kerja bakti, doa pagi, saat teduh, makan bersama, olahraga, itu semua disiplin. Saya hidup nggak disiplin. Nah, waktu saya lihat ada keteraturan, saya hidup broken home. Saya dari keluarga broken home, jadi saya hidup semau-maunya, seenak-enaknya sendiri. Apalagi di Jakarta punya teman-teman di SMP, SMA itu yang lagi bandel-bandelnya, itu nggak punya aturan, yang nggak ada aturan, pokoknya semaunya gue gitu kan. Nah, masuk di retreat, youth retreat itu semua teratur rapi banget, dan saya jatuh cinta justru kepada rutinitas disiplin ini. Setelah saya jatuh cinta sama disiplin itu, tiba-tiba ditambah lagi kan hidup saya tidak teratur. Saya juga bingung, saya lupa, saya nggak pernah deh dirayain ulang tahun waktu sejak kecil itu. Saya nggak pernah punya cake yang tiup lilin. Menurut saya tiup lilin itu adalah perhatian dari keluarga, orang tua, hidup yang harmonis, bagus, dicintai. Itu adalah waktu ulang tahun kita tuh disediain surprise, dibeliin cake, kemudian tiup lilin, terus didoain. Itu cinta buat aku gitu loh, sayang. Nah, selama ini saya pikir-pikir kayaknya nggak pernah deh saya diulang tahunin. Nah, sampai usia 17 tahun itu lulus SMA, kemudian saya ke Ciloto youth retreat dengan pendeta, diundang, ini bukan gereja saya tapi diundang untuk ikut youth retreat. Nah, malam itu kok tiba-tiba sebelum makan malam mereka ada persekutuan doa dulu. Kemudian di situ tiba-tiba ada satu kue kecil ya, cake kecil dengan lilin 17 tahun. Pendetanya ini bilang, di sini kita akan berdoa buat seorang yang sedang berulang tahun yang ke-17. Saya juga mikir-mikir kayaknya hari ini ulang tahun saya gitu, tanggal 10 Juli. Terus dia bilang, ayo Yeye maju ke depan dong, kamu ulang tahun. Dia panggilnya Marlisha waktu itu. Ayo Marlisha maju ke depan yuk, kita doain kamu ulang tahun kan. Semua kelilingin, gandeng tangan kelilingin saya gitu di depan dengan cake. Saya langsung bingung, kok ada orang yang mencintai saya, karena ukuran saya cake ulang tahun itu adalah perhatian, kasih sayang dan cinta gitu loh. Selama ini saya nggak dapet itu. Nah, waktu si ibu gembala dan teman-teman retreat itu melakukan itu, saya merasa saya menemukan cinta di sini. Nah, saya jatuh cinta. Yang membuat saya jatuh cinta adalah dia memperkenalkan Yesus kepada saya. Marlisha sekarang 17 tahun ya. Tuhan Yesus sayang banget sama Yeye katanya. Tuhan Yesus cinta banget sama kamu. Itu sebabnya dia mau kamu bersyukur pada hari ini. Saya bilang, bersyukur kepada Tuhan Yesus, saya kayaknya jarang-jarang deh gitu kan.
saya berdoa, ke sekolah berdoa, makan berdoa, tapi semua itu hafalan. Kakak saya sudah nulis, misalnya doa pergi, Tuhan lindungi kami dalam perjalanan sampai di tempat dengan selamat, amin. Gitu ya, Tuhan saya mau makan, berkati makanan ini, haleluya, amin. Itu hafalan semua, nggak ada koneknya dengan Tuhan tuh nggak ada. Nah hari itu dia bilang Tuhan mencintaimu, saya bilang, wih ada seseorang, ada oknum yang mencintai saya. Di situ saya mulai menangis, saya menyerahkan hidup saya buat Tuhan. Dia bilang, apa yang kamu mau kasih buat Tuhan malam hari ini karena dia begitu mencintaimu. Saya bilang, saya nggak punya apa-apa, jadi saya mau kasih hidup saya. Saya nggak ngerti waktu ngomong begitu, tapi betul-betul sejak saat itu saya kasih hidup saya buat Tuhan. Komitmen full 100% dan tidak pernah turning back. Tidak umur 17 tahun itu. Saya lepaskan semua apapun yang menghalangi, yang menjadi beban, yang membelenggu saya, lepas pada saat itu juga. Itu pasti menyentuh sekali kejadian waktu dibilang Tuhan mencintaimu gitu. Karena yang saya tahu Ibu Yeye ini kan tidak hidup dengan ibu kandung, tidak hidup dengan bapak kandung ya, hidupnya dengan kakak yang sudah punya keluarga. Dan itu kayak gimana tuh rasanya hidup tanpa orang tua dari kecil sebagai outsider lah gitu. Ya, mungkin saya hidup dengan mama saya itu, mama dan papa saya itu separate ya, bisa. Yang satu di Jakarta, yang satu di Kupang. Saya lahir di Kupang sampai kira-kira umur 4 atau 5 tahun ya. Kemudian saya pindah ke Jakarta. Nah, di Jakarta saya tinggal dengan kakak saya. Kakak saya waktu itu belum menikah. Jadi semua apa saja, kakak saya ada beberapa, saya anak bungsu perempuan. Jadi apa saja yang saya inginkan tuh diikutin. Saya anak yang dimanja. Itu mobil nggak bisa jalan tanpa saya. Jadi saya harus duduk di tengah antara supir dan di depan itu antara sebelahnya supir itu saya harus duduk di situ. Dan saya itu kayak bos kecil. Gitu. Ya. Oh iya. Jadi memang sebenarnya ada kasih sayang, tetapi nggak tahu bagaimana setelah SMP, SMA saya dilala kok dapat pergaulan yang kurang baik. Ya, dapat pergaulan yang kurang baik, kelompok yang kurang baik, sehingga ada rasa berontak di dalam, ada rasa pemberontakan. Kenapa kok seperti ini? Ada pertanyaan-pertanyaan di dalam hidup yang memang menjadi sebuah kebutuhan. Saya memang dapat kasih sayang dari kakak-kakak semua dan lain sebagainya, tapi saya juga berpikir mana mama saya gitu loh. Bagaimana hidup kok seperti ini gitu loh, kok susah, kok mama saya jauh di sana, kenapa dia tinggal sendiri di Kupang. Itu sempat ada pikiran. Jadi tuntutan kasih sayangnya itu justru seperti menuntut dari mamanya gitu, bukan dari kakak-kakaknya. Padahal semua udah dilengkapi oleh kakak-kakaknya gitu. Jadi waktu beranjak dewasa baru kepikiran, loh kok selama ini saya nggak sama mama saya. Saya pernah itu menolak dia sebagai mama saya dan itu memang kualat banget. Sampai akhirnya mama saya bilang, sampai kamu menikah saya nggak akan pernah hadir. Mama saya sakit hati banget, marah banget. Jauh-jauh datang dari Kupang, bla bla bla, kok saya seperti itu gitu ya. Tapi ya udah, ya sudah kesininya sih sudah kenal Tuhan ya, pasti saya sudah minta maaf ya, sudah selesai. Oke. Back lagi nih, kita menuju pelayanan lagi. Kan tadi akhirnya Bu Yeye membelakangi masa lalu, berjalan akhirnya masuk ke Bible College setelah memberikan hidup buat Tuhan, ketemu suami juga di Bible College. Jadi intinya saya masuk sekolah Alkitab, dituntut Tuhan tuh lihat hati saya kayaknya baik gitu loh. Walaupun kadang-kadang saya ini kurang baik di mata orang, tapi Tuhan tahu kedalaman hati. Ini yang menjadi patokan atau prinsip saya juga sampai hari ini, bahwa Tuhan itu tahu nggak cuma dari luar penampilan kita saja, kita baik, kita bagus, kita macem-macem gitu ya, tapi dia tahu ada sedikit saja kebaikan di dalam hati kita, itu yang dia tangkap. Iya. Jadi waktu saya masuk sekolah Alkitab, saya pikir Tuhan sudah punya agenda buat saya. Saya ada baiknya di dalam menurut Tuhan, sehingga Tuhan taruh saya di sekolah Alkitab. Saya nggak tahu di sekolah Alkitab tuh ngapain. Nah, dari retreat saya jatuh cinta disiplin itu, saya sepanjang 2 minggu tuh nggak bisa tidur, nangis terus, nggak tahu sedih kenapa, ada apa, pokoknya nangis sedih aja gitu. Saya sering datang ke pendeta itu, kenapa saya jadi begini gitu kan, gelisah. Saya kepingin di tempat retreat itu lagi, saya bilang, karena di situ ada kebahagiaan buat saya. Sehingga si pendeta ini berpikir, taruh aja dia di sekolah Alkitab gitu. Saya nggak tahu sekolah Alkitab tuh kayak apa, pikir saya itu retreat gitu loh. Jadi dia bawalah saya ke Malang. Masuklah ke sekolah Alkitab, saya bingung-bingung, tapi senang gitu, karena sekolah Alkitabnya bagus juga.
dan disiplinnya ada. Nah, disiplin itulah yang buat saya betah. Jadi, sampai di sana saya bilang sama pendeta, sudah 2 minggu kok nggak pulang-pulang gitu loh. Sekolah apa retreatnya kok lama banget gitu Ini kan. dulu emang agak kurang connect ya. Saya kan sedikit nggak mikirin yang rohani gitu, Iya. yang anak liar lah di jalanan gitu. Di sekolah Alkitab saya dikenal dengan cewek kuda liar. Kenapa tuh? Karena seperti kuda yang baru keluar dari kandang, liar banget gitu loh. Liar, arogan banget, berani. Saya orang yang sangat berani karena di kelompok saya itu saya punya kelompok kecil yang namanya orang bilang SMA ya ya? geng lah, kecil-kecilan gitu ya, zaman dahulu kala gitu. Saya masuk di kelompok yang brengsek gitu kan. Jadi ya saya udah terbiasa berani, dan ya sampai hari ini memang berani sih. Karena kelompok itu juga bisa naruh keluarin pisau depan Buye Oh juga iya, nggak apa-apa ya. dia Bunuh orang juga nggak teman-teman saya mah bunuh orang juga nggak peduli dia gitu loh. Jadi udah Nabrak mentalnya orang, apa, mental mafia gitu. mental gila gitu ya. Jadi yang rohani itu nggak ada, yang Hmm. sopan santun tuh nggak ada gitu. Tapi Tuhan tahu di dalam hati saya yang sebenarnya ada itu di dalam. Gitu. Makanya Tuhan taruh saya di sekolah Alkitab. Nah, kebelakangan saya tahu kenapa saya masuk sekolah Alkitab, jatuh cinta sama si pendisiplinan keteraturan ini, karena memang Tuhan mau saya. Sekarang saya lihat memang saya disinilah tempatnya gitu loh. Jadi pertemukan dengan Juragan Paulus Wiratno Iya, ini, betul. seorang Paulus Wiratno ini memang benar-benar dari Tuhan, benar-benar tepat banget gitu loh. Oh, jadi ketika lihat ke belakang baru make sense sekarang ya. Oh, ternyata kenapa saya ketemu dia tuh gini. Oh, kenapa saya suka disiplin tuh begini, baru ketahuannya baru sekarang ya. Iya. Tapi at that point Ibu Yeye nggak ngerti, nggak bisa lihat ke depan, cuma bisa jalanin apa yang di hadapan Bu Yeye aja. Ikutin aja apa yang terjadi gitu, mengalir aja orang bilang. Iya.